Saya, Justinus Mado, Kepala Sekolah SMPN 3 Ilape Timur 1 Atap Hamena, mengucapkan selamat bertemu lagi. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat. KOSP dalam IKM merupakan dokumen yang memuat pedoman pembelajaran yang sudah dilakukan penyesuaian dengan konteks lokal dari karakteristik satuan pendidikan. Bahwa tuntutan dunia kerja dan kehidupan modern, yaitu perlulah pengembangan kompetensi holistik dan komprehensif, maka setiap satuan pendidikan mampu mengartikulasikan visi, misi, tujuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, rancangan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Akan tetapi, satuan pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Lembata sebanyak 16 belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berikut ini saya akan membagikan pengalaman berbagi di bawah judul kegiatan Mengenal KOSP dalam kegiatan lokakarya sehari. Berharap di tahun pelajaran 2023-2024 semua SMP di Kabupaten Lembata sudah serentak bergerak mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sudah ada KOSP, bukan berarti bebas tantangan. Ada banyak tantangan, tetapi kali ini cukup disebut dua, yaitu satu, perbedaan yang signifikan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, baik isi kurikulum maupun metode pembelajaran. Yang kedua, perbedaan dalam standar penilaian antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Untuk jalannya berbagi, dilakukan beberapa tahap. 1. Membangun komunikasi, menghadiri undangan MKKS SMP Kabupaten Lembata guna membahas program untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka. 2. Pembentukan tim kerja. Tim kerja dari sekolah di mana saya bekerja dilibatkan untuk memperkenalkan dan mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Tim kerja ini dapat bertugas menyusun rencana dan strategi berbagi yang efektif serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kurikulum Merdeka. Yang ketiga, pembuatan materi dalam berbagi. Materi mengenai KOSP dapat berupa panduan atau presentasi yang menjelaskan konsep, kerangka, penyusunan, tahapan implementasi, dan manfaat dari KOSP yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan konsekuensi, kita bisa download dari mana saja, bahan ajar apa saja dari mana saja yang ada pada PMN Bapak dan Ibu. Mengikuti tugas sosialisasi dari Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur. Bagian pertama itu kita muat tentang analisis karakteristik, bukan karakteristik satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Itu banyak sekali. Jadi yang pertama yang harus kita analisis itu yang pertama sumber daya alam, ekonomi, dan budaya di sekolah kita, wilayah kita. Bapak Ibu nanti akan lihat di Maret punya itu diambil alam dan budayanya di sana. Ya, kondisi setempat satuan pendidikan masing-masing. Ya, satuan pendidikan masing-masing. Analisis guru dan tenaga kependidikan. Lalu analisis sarana dan prasarana. Itu pada bagian pertama, Bapak dan Ibu. Hal baru yang kami dapat dari materi hari ini, yaitu pada penyusunan KOSP-nya, di bab 1 itu ada 2 analisis yang tidak kami ketahui. Yang satu yaitu tentang sumber daya, yang keduanya itu tentang kurikulum Merdeka tidak menggunakan KKN. Setelah melakukan kegiatan ini, hal baru dan positif yang kami dapat hari ini, kami akan mengaplikasikan ke satuan pendidikan kami. Untuk kegiatan kita hari ini berkaitan dengan KOSP, saya kurang baru tentang kegiatan ini. Tetapi untuk PMM, saya sudah masuk sampai di beberapa topik.
Cuma aksi nyatanya belum juga. Jadi mungkin kegiatan hari ini bisa menjadi pelajaran untuk saya sendiri dan juga teman-teman kita yang hadir hari ini. Mungkin ada yang orang lama di kurikulum dan mungkin kita semua juga baru tentang KOSP. Dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pengalaman untuk kembali dan kita terapkan di masing-masing satuan pendidikan. MKKS Kabupaten Lembata pada hari ini telah sukses dijalankan kegiatan saling belajar dan berbagi dengan topik penyusunan KOSP untuk teman-teman pelaksana baru implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2023-2024. Kegiatan ini memang sangat penting, kami anggap urgen karena tanggung jawab kami sebagai pelaksana IKM pada tahun pelajaran yang lalu adalah kami harus berbagi kepada teman-teman pelaksana baru. Dan hari ini kami sudah menjalankannya. Semoga apa yang kami bagi tadi bisa bermanfaat dan bisa berdaya guna untuk pengembangan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah teman-teman yang baru melaksanakan ini. Terima kasih. Diharapkan dari proses memperkenalkan KOSP adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman untuk menghadirkan adanya dokumen di sekolah. Yang kedua, perubahan dalam strategi pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, bahwa dalam penyusunan KOSP, kebebasan dalam pengembangan kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Sejauh mana kebebasan ini dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, kesesuaian dengan kebutuhan dari murid itu sendiri. Maka, sudah sejauh mana KOSP mampu memenuhi kebutuhan siswa secara efektif? Apakah kurikulum tersebut sudah mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi murid dengan baik? Sudah sejauh mana dilakukan identifikasi area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan agar kurikulum dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermanfaat bagi setiap murid? Terima kasih dan terimalah salam dan bahagia dari saya.